Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'Adun fa uhliku birihin syarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha syar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Wa hal tara lahum min baqiyah. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemarin ayat Al-Qalam itu merupakan ketetapan-ketetapan Allah, di mana orang yang tidak memperhatikan dawuh Gusti Allah, di situ disebutkan di dalam surat Al-Qalam itu bahwa mereka itu akan dijauhkan oleh Allah. Mereka dengan cara Allah disibukkan dengan urusan dunia,
Sehingga dia tidak ada kesempatan lagi untuk mempelajari kitab sucinya Allah. Itu cara Allah. Jadi dilulu sampai soge, sudah lupa. Karena kaya-kaya itu sibuk dengan urusan dunia, maka mereka lupa sudah dengan dawai Gusti Allah tidak memperhatikan. Nah, akhirnya di sanalah nanti akan dijatuhkan oleh Allah. Maka dia akan menyesal dan kecewa dan hina mereka itu. Itu satu. Yang kedua, ketetapan juga yang dijelaskan oleh Allah. Di dalam ayat itu, ayat berapa itu? Zarni, ayat 44. Surat Al-Qalam itu, kemarin yang kita bahas itu. Maka kamu tetap harus kamu sampaikan saja kitab suci Al-Quran ini kepada umat. Walaupun mereka itu tidak mau dan tidak memperhatikan, jarno tinggal no zarni, jarno. Itu urusanku, kamu bukan mengurusi soal itu. Tugasmu adalah menyampaikan saja. Jarno, itu urusanku, dia sing tidak mau dan menolak, tidak memperhatikan dawai Allah itu. Zarni, maka serahkanlah kepadaku dari Gusti Allah. Aku yang bertanggung jawab, aku yang akan menangani mereka itu dawai Allah. Nah, tetapi kamu jangan putus asa. Fasbir bi hukmi rabbika. Itu sing ayat berapa itu? Ayat 48. Sabaro kon. Tetap sampaikan ojo pore. Gitu kemarin. Ojo pore tetap kamu sampaikan saja. Ojo pore kaya dene Nabi Yunus yang akibatnya dia dimakan oleh ikan. Nah, itu. Nah, sekarang ini ayat yang surat Al-Haqqah ini sekarang Allah menjelaskan ini benar-benar terjadi. Haqqah itu apa? Hak itu. Hak itu benar atau pasti. Loh, kenapa kiamat itu kok dikatakan hak? Itu pasti terjadi. Podo karo mati loh. Mati itu dikatakan yakin. Itu pasti terjadi. Itu. Kiamat juga begitu pasti terjadi. Nah ini. Nah surat inilah yang menggetarkan hatinya Sayyidina Umar di saat Sayyidina Umar itu belum masuk Islam. Karena bergetar hatinya karena dahsyatnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kitab suci Al-Quran dari Allah ini. Nah itu. Surat ini adalah surat Al-Haqqah ini jumlahnya 52 ayat turun di Mekah. Kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Haqqah. Hari yang benar, hari yang pasti. Apa itu? Kiamat. Apa itu? Mati. Itu sudah semua itu. Manusia siapapun dia, itu mesti mengakui bahwa dia pasti ada hari kiamat, hari akhir. Itu pasti mengakui. Cuma sing gak percaya itu kan begini ya. Orang-orang musyrik itu ora percaya nilai hari kiamat setelah mati urip maneh juga percaya. Itu tidak dipercayai oleh orang-orang musyrik. Nah, orang-orang itu banyak juga yang tidak percaya. Anone Gusti Allah, wujud Gusti Allah itu percaya enggak? Percaya. Semua manusia itu mengakui. Semua manusia. Sebab dari akal sehat dan pemikiran apapun selama dia masih seurip akali, itu mesti mengakui wujudnya Gusti Allah. Nah, itu ya, mengakui wujud daripada Gusti Allah itu. Karena apa? Kalau ditanya siapa yang menciptakan matahari dan bulan, mesti jawab, arek cilik Allah, begitu. Itu mesti bermain. Tetapi bedanya mereka kalau diberikan tuntunan iki loh kitab suci ini, kamu dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, maka ini tuntunannya ini laksanakan dalam rangka menjalankan tugas kehidupan di dunia menuju akhirat. Iki beda meneh. Ana sing gelem, ana sing ora gelem. Gitu loh. Padha karo anak karo wong tua itu loh. Dia mengakui, oh si fulan itu bapakku. Si fulan itu ibuku. Ya, betul semua. Tapi kalau dikongkon nak, tolong nak. Kon kudu berbuat baik kepada adikmu, ngalau karo adikmu, tolong isenono jeding iku beda-beda wis. Moh. Ya padha karo itu.
Jadi perbedaan melane ono mukmin, ono amanu gitu. Sing setengah-setengah yo kadang-kadang percaya, kadang-kadang gak, lek penak iku yo maju, gitu. Lek gak penak yo mundur. Itu ada, itu jenenge setengah-setengah, pinggiran, wong sing beriman pinggiran. Lek ono event-event yang menguntungkan, event-event yang menjadikan dirinya terangkat derajatnya maju ke depan. Bendera merah putih, begitu ditancapkan benderanya. Itu. Tapi kalau gak enak mundur, gitu loh. Itu. Nah ini juga begitu, al-haqq itu pasti ini. Kebenaran pasti terjadi, yaitu kiamat. Nah, itu peristiwa itu. Mal-haqqah, apakah hari yang pasti itu? Nah, itu. Pada saat itu akan terbuka semuanya itu. Terbuka kedok-kedok mereka. Munafik, kafirin, munafikin, zalimin, terbuka semuanya itu. Siapapun penentang-penentang kebenaran, penentang-penentang berpura-pura baik dengan kebenaran, berpura-pura baik kepada kitab sucinya Allah, tetapi sebenarnya dia tidak suka dengan itu. Aku tahu semua itu. Mal-haqqah pada akhir itu pasti benar itu, terbuka semuanya. Sampai karena terbuka dia itu akan hidup kembali dalam keadaan telanjang. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah itu terjadi? Telanjang itu pasti. Dia akan hidup kembali dalam keadaan telanjang. Nah, apakah pada saat itu tidak ada orang yang lihat-lihat begitu? Orang no kober wis. Karena saking takutnya itu. Nah, itu malhaq. Wa ma adraka malhaqah. Dan tahukah kamu? Sampai dikatakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak terjangkau oleh nalar manusia. Ini wama adroka itu di dalam Al-Quran itu disebutkan 13 kali. Yang 5 kali menyebutkan tentang neraka, tentang kiamat. Yang 4 kali menyebutkan tentang neraka, 1 kali menyebutkan tentang surga. Itu. Wama adroka ma sakor, itu ada. Wama adroka ma iliyin, itu ada juga, itu surga. Wama adroka ma wama adroka ma lailatul qadar. Itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Wama adroka ma kamal aqobah, ada juga. Wama adroka ma thoriq, itu juga begitu, susah untuk dijangkau, tidak bisa dijangkau. Itu ada 15 di dalam ada 13 di dalam Al-Quran itu. Yang 5 menerangkan tentang hari kiamat, yang 4 menerangkan tentang neraka, yang 1 menerangkan tentang surga dan sebagainya. Wa ma adraka, dan tahukah kamu malhaqah, apa hari yang pasti itu? Hari kiamat itu. Nah disitulah nanti akan kelihatan itu. Siapa yang durhaka, siapa yang menentang kebenaran Allah itu. Nah, itu lihat itu, bagaimana itu hanya cuma kiamat sedikit itu, tidak sebegitu banyak. Terjadinya kaum Ad, terjadinya kaum Samud. Itu orang-orang yang menentang kebenaran-kebenaran Allah. Menentang nasihat-nasihat Rasul yang disampaikan oleh kepada mereka. Karena dia kaya, karena dia kuat, karena dia sombong sama sekali tidak mau menerima kebenaran itu. Kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Kadzabat itu coba kaum Samud itu dan kaum Ad itu telah mendustakan, tidak percaya dengan hari yang menggentarkan itu, hari kiamat, gak percaya, tidak percaya dengan hari berbangkit itu yang akan dihidupkan kembali. Coba anda lihat itu, sehingga mereka perbuatannya sewenang-wenang, dia sombong, mentang-mentang dia kaya dan dia kuat. Apa yang terjadi itu? Dihancurkan oleh Allah. Fa amma samudu wa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, ya kaum Samud ini nabi-nabi soleh, kaum Ad nabi Hud, itu kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan teriakan yang dahsyat itu. Teriakan yang dahsyat itu terjadilah gempa, sehingga dia kebelaan itu apa? Padahal kaum Samud itu seorang yang hebat itu. Kaum Samud itu hidupnya itu tanah itu gunung dibelah, itu dijadikan rumah, diukir batu itu diukir, dijadikan ini toilet. Ini macam-macam. Tidak ada sekarang ini kaki kuatin. Kaum Ad juga begitu. Kaum Ad itu yang tinggi, paling tinggi orangnya itu. Kuat juga itu, kaya raya, tapi kesombongan dihancurkan oleh Allah.
Fa amma Samud fa uhliku bitaghiyah, adapun kaum Samud maka mereka dibinasakan dengan teriakan yang dahsyat. Nah, fa amma Adum fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Jadi adapun kaum Ad, Nabi Hud diingatkan oleh Nabi Hud, mereka telah dibinasakan karena dia membangkang dan dia tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Maka mereka dibinasakan dengan angin yang sangat keras. Ya toh? Angin yang sangat keras. Atiyah, lagi amat kuat angin itu. Angin keras dan amat kuat. Ya toh? Angin keras. Jadi angin di sini rihun, rihun itu angin yang apa? Nah, rihin itu angin yang keras. Angin rihin itu angin yang membawa bencana. Rihun itu angin sepoi-sepoi, sing enak itu, sing membawa rahmat. Wa amma Adum fa'uliku birihin, adapun kaum Ad rihin itu, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat keras itu. Sorsorin itu anu, sorsor itu suarane angin. Sor gitu loh. Apa itu jenenge? Gemuruh. Sor. Gitu. Itu sangat keras itu. Atiyatun lagi amat kuat itu. Jadi dia bergelimpangan kaya dene pohon kurma sing kosong, mati. Berapa hari itu? Sakharaha 'alaiha sab'a layali wa samaniyata ayyam. Suhuman fatarul qauma fiha sor'a ka'annahum a'jazun nahlun khawiyah. Ya. Yang Allah tundukkan angin itu alaihim kepada mereka sab'a pitu layalin 7 malam wasamaniyata ayam dengan 8 hari. Waduh. Petung bengi 8 dino. Wer sor. Nah, ini ada macam-macam, ada yang mengartikan itu dimulai hari Rebo. Nah, itu ada banyak dan sekarang yang banyak senengani hari Rebo sampai ono Rebo. Nah, ya itu banyak. Senengane hari Rebo ya wis sakar. Tapi ndak. Jadi jangan dikatakan hari yang jadi hari sial. Selama 7 hari itu yang merupakan hari sial. Tidak ada. Hari sial tidak ada. Yang sial itu adalah perbuatan manusia. Itulah yang bisa mengakibatkan sial. Makanya saya tidak suka Jum'ah berkah itu lho ora ono, Pak. Sing berkah memberikan keberkahan kita sendiri yang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jum'ah berkah mari ono saiki Minggu berkah. Mari ono Senin berkah. Wis ojo dibiasakanlah itu jangan, itu bertentangan dengan Quran. Masalahnya apa? Yang menjadikan kebaikan itu bukan harinya. Bukan hari, semua hari itu baik. Cuma di antara hari-hari yang dihormati itu ono hari Jumat, jamaah, kita bergabung itu. Masih bulan juga begitu, semua bulan itu baik. Tapi ada baik-baik bulan yang diharamkan. Artinya masuk di dalam bulan itu ada ketentuan-ketentuan seperti 4 bulan yang ditentukan oleh Allah. Inna idzatas syuhuri indallahi itsna asyara syahram fi kitabillah. Itu surat Taubat ayat 36 insyaallah itu. Surat Taubat itu ada 4 hari termasuk apa? Ada 4 bulan termasuk Muharram, yaitu Rajab. Itu yang terakhir ini apa namanya sekarang ini Muharram ya. Itu Muharram itu dihormati di saat-saat itu. Hendaknya harus kita tuh banyak berbuat kebaikan. Artinya banyak istighfar, melakukan kebaikan-kebaikan itu di dalam bulan-bulan. Tidak boleh ada pertentangan. Sajane perceraian di bulan itu tidak boleh. Karena itu sudah jelas oleh Allah. Itu termasuk bulan haram yang harus dihindarkan dari perceraian-perceraian. Cerai itu, keputusan cerai itu mestinya tidak boleh kalau lihat Quran ini. Ya, itu ada. Ada tempat yang dimuliakan oleh Allah, Baitullah, Madinah, terus Masjid Nabawi. Ada waktu yang dimuliakan oleh Allah apa? Tahajud sepertiga malam, itu. Yang dimana katanya ada Allah turun dari ars ke langit dunia. Jadi sebenarnya bukan turun begitu.
Gitu loh. Allah itu memperhatikan di waktu sepertiga malam, memperhatikan gak turun tekan dhuwur turun menisor. Nah, turun iku gak. Tidak begitu. Jadi melihat, memperhatikan itu loh, diperhatikan apa yang dilakukan oleh manusia di sepertiga malam itu maksudnya begitu. Nah, itu ada. Jadi ini banyak juga yang mengatakan hari mulai Rebo itu tidak, jangan. Khusuman terus menerus itu tidak berhenti sampai remek manusia itu hancur. Fatarol kauma fiha sor'a, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Kaya dene tsunami Aceh, mati ini bergelimpangan, ono sing mati cendaplang, ono sing mati muda blujut. Waduh wis katik kaku-kaku dadi cendaplang terus iku. Jadi sampai orang iso dipendem dengan didusi, gak iso disorok dilebokno ndek itu dadi siji diuruki. Ka'annahum a'jazun, seakan-akan mereka itu batang kurma iku nahlin khawiyah, pohon kurma yang lapuk itu. Karena wis terguling-guling dengan angin itu tadi jatuh. Nah, itu. Fahal taro lahum mim baqiyah. Nah, maka apakah kamu melihat bekas-bekas mereka? Tidak ada, hancur semua itu. Maka disinilah banyak yang mengatakan bahwa saat itu orang Arab itu habis di saat-saat itu, entek kabeh. Terus ada lagi keturunan dari mana saya tidak tahu itu. Anunya tidak ceritakan. Apakah yang dihancurkan itu orang-orang yang tertinggal? Apakah orang-orang yang bodoh? Ataukah orang-orang yang tidak punya peradaban? Orang kaya, orang kuat, orang itu. Coba dilihat di dalam surat Al-Fajr itu. Surat Al-Fajr, surat ke berapa itu? Surat 89 itu. Nah itu dihancurkan bukan karena kemiskinan, kuat, gagah, tapi dia tidak bersyukur, menyepelekan dawai Gusti Allah, tuntunan Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan? Tidak mengetahui Muhammad kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka bi'adin, Rabbmu yang menciptakan kamu berbuat terhadap kaum Ad. Dihancurkan dengan apa? Angin itu tadi. Nah, Iroma datil imad, yaitu penduduk Irom, asali Ad itu penduduk Irom. Irom itu siapa? Keturunan Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh itu, kaum Hud itu dihancurkan Irom. Datil imad, orang yang mempunyai tubuh yang tinggi. Oh. Ada yang mengatakan sampai 400 dirok, itu dhuwur, gede dhuwur we. Iku celonone mbuh pirang meter. Itu. Ya, itu paling tinggi di antara mereka mencapai 400 hasta, 400 hasta. Ngene iki. Dadi sakmene semrono lagi. Nah, iku wis karo aku wis. Nah, itu wis duduh. Nah, itu. Nah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad itu, yang belum pernah diciptakan sepertinya di negeri lain. Jadi wong sing gagah, kuat, sehat, iku sugih, iku gak pernah diciptakan di negeri lain saat itu. Boleh saiki gak kerja. Wa samudal ladzina ja'abu sakhra bil wad, dan kaum Samud lihat itu. Dia tuh bisa memotong atau memahat batu. Batu itu dipotong. Diukir, dijadikan rumah ono saiki. Itu orang ahli seni itu. Batu besar itu. Sorh itu. Wasamudal ladzina ja'abu sakhra. Batu-batu besar itu bilwat, di lembah-lembah itu dipotong, dibuat rumah. Wah, itu hebat. Wa fir'auna dil autad, dan Fir'aun itu bagaimana? Dia mempunyai pasak-pasak itu. Orang hebat. Itu semua itu tidak karena ketinggalan, hebat, dihancurkan oleh Allah. Karena disebabkan karena dia tidak mau mengikuti tuntunan Gusti Allah. Saiki coba jenengan pun dadi wong tua, gitu. Seandainya jenengan nasihati kepada anak-anak jenengan, ora direken, jenengan ngomong karo arek, "Le, kon kok begini dadak ngelewas nyingkrih." Apa yang terjadi? Mangkel enggak jenengan? Ono anak-anak semen nasihati gak direken, ditinggal nyingkrih, ditinggal nak mangkel enggak?
Dapat kita. Allah menasehati begitu, gak gelem, mangkel gak? Gregetem gak itu? Kalau orang tua itu jelas, saya sendiri kalau nasihatin, kok ini kok ngono sih malah dinasihati kok digru ae. Mbok wasno sing ngono kadang-kadang. Ada menel dinasihati dadak mengung begini. Kan iki lagi kandhani ku lho kok mengung sih. Mbok rungokno kupingmu mesti ngono. Apa yang tak sampaikan begini ini bukan kepentinganku, Le. Ini kepentinganmu, mesti ngono aku. Tentu jenengan nggih sama begitu toh? Iya. Ya itulah. Nah ini Allah yang maha segalanya mencukupi. Lek jenengan mengo itu loh. Wajar gak kalau dicewir dijerbokno neraka ini? Wajar. Jadi Allah bukan jahat karena perbuatan manusia yang tidak memperhatikan. Bukan kepentingan Allah Quran ini, bukan. Itu kepentinganmu manusia. Mulanya Allah di dalam surat Al-Qalam itu, kalau kamu tidak mau itu, maka akan dijauhkan karena ini adalah kepentinganmu. Ini adalah membawa kesejahteraan bagimu, bagi manusia. Ini adalah menciptakan keselamatan, jalan keselamatan darimu. Kalau kamu tidak dijauhkan oleh Allah, ada ayat lagi, Pak. Orang-orang yang berbuat dosa itu dia akan jauh dengan Allah. Ada orang yang sudah ibadahnya tekun, terus berbuat dosa, jauh. Bagaimana cara jauh menjauhkan Allah dari orang-orang yang begitu? Maka dia itu diberikan wegah apa? Wegah melakukan kebaikan, wegah melakukan sholat. Kadang-kadang ono wis Allahu Akbar lohor. Kok sih leleh-leleh amblas iku lho dikai males karo Gusti Allah. Karena dia berbuat dosa itu. Itu hati-hati, Pak. Itu saya pernah ada ayat itu saya selidiki, wong-wong sing berbuat dosa ngono dijak ayo salat kok itu anu ae lho masyaallah lohor iku wis kate asar, berarti maghrib iku asar iku kate maghrib koyo sarip niku lho. Wis nyedaki maghrib iku baru sholat cepet wah cepet wis sebab jarak ketutupan apa srengenge mudunang iku. Ada begitu. Itu cara Allah untuk menjauhkan itu. Maka nih apa yang disampaikan Allah itu kepentingan manusia. Perhatikan betul itu, Pak. Kalau ingin selamat, kalau tidak ingin selamat, ya sakarepmu. Gitu loh. Ya, saya ingin selamat. Mulane ojo sampai jenengan iku karena Allah itu akan menjuju, melulu jenengan di tingkat akhirnya jatuh. Ojo sampai kita itu terpedaya, sampai kita itu terkagum dengan kekayaan orang begitu. Bisa jadi adalah istidrat itu dijuju karo Allah. Nanti dia itu akan menderita, akan hina dia. Lewis dhuwur-dhuwur karena kesombongan, marno setruk, apa yang terjadi? Pelolo, hawa. Wes digedulinan karo arek cilik-cilik. Nah, itulah Pak. Nah, jadi itulah apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita ini adalah kebutuhan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo silakan untuk bertanya. Monggo. Kalau ingin tanya, monggo silakan. Tidak cukup? Nah, kalau cukup kita lanjutkan sekarang. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.